produksi beras nasional sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai 34,7 juta ton. Naik 13,54% dibanding periode yang sama di tahun 2024. Peningkatan terbesar terjadi pada periode Januari hingga April atau subround 1 yang melonjak hingga 26%. Perkiraan produksi tahun 2025 juga tercatat melampaui capaian tertinggi sebelumnya pada 2022 yang mencapai 31,54 juta ton. Beras di Indonesia meningkat signifikan. Mulai dari Januari sampai Juli 2025, tercatat sekitar 21,76 juta ton diproduksi atau meningkat sekitar 14,49%, di mana itu merupakan kenaikan dari tahun sebelumnya. Dan diproyeksikan tahun ini produksi beras Indonesia akan mencapai 34,77 juta ton. Namun, surplus ini tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan petani. Nilai tukar petani bahkan turun dari 112,14 menjadi 108,34. Dan petani hanya menerima 43% nilai tambahnya. Sementara itu, kebijakan harga seperti HPP, HET, dan CBP belum mampu melindungi penghasilan petani di tengah meningkatnya biaya produksi. Polisi BRIS ini menyoroti isu produksi beras yang meningkat tetapi pendapatan petani yang lemah. Rantai nilai beras yang timpang dan kebijakan harga lebih memihak kepada konsumen dibandingkan petani sebagai produsen utama. Meskipun produksi meningkat hingga 34,77 ton, tantangan muncul karena distribusi dan tidak adil. Petani tetap berada dalam keadaan lemah karena rantai pasarnya panjang, biaya produksi tinggi, dan harga gabah yang tidak stabil. Ada beberapa hal yang menjadi pembahasan kami. Yang pertama, ada kesejahteraan petani. Yang kedua, ada kebijakan harga beras. Yang ketiga, ada tantangan struktural. Petani belum bisa dikatakan sejahtera. Petani hanya menerima 43% nilai tambah, sementara pedagang dan penggilingan mengambil porsi terbesar. Harga gabah tidak sebanding dengan biaya produksi, sehingga pendapatan petani tidak membaik. Kebijakan harga beras memiliki HPP sebesar Rp6.500 per kilogram dengan skema inequality tidak mencerminkan biaya real dan tidak mendorong kualitas. Di sisi lain, HET beras medium tidak efektif menahan harga konsumen yang mencapai Rp14.784 per kilogram. Cadangan beras pemerintah lebih fokus pada stabilisasi harga konsumen dibandingkan dengan menaikkan harga gabah petani. Tantangan struktural yang besar mencangkup kehilangan hasil pasca panen 10 hingga 12%, dominasi penggilingan besar sebagai price maker, ketidaksinkronan data produksi, dan ketergantungan pada impor untuk stabilisasi harga. Peningkatan produksi tidak cukup untuk mensejahterakan petani dari masalah harga, distribusi nilai, dan struktur pasar. Jadi ini harus dibenahi untuk kebaikan dari konsumen maupun produsen. Hal tersebut menimbulkan beberapa rekomendasi kebijakan. Yang pertama, ada reformasi HPP. Dan yang kedua, ada reformasi HET. Terakhir, ada reformasi CBP. Harga pokok produksi harus berbasis pada biaya produksi yang aktual dan memberikan insentif kualitas melalui Quality Based HPP. Untuk reformasi HET sendiri dapat diterapkan dengan HET dinamis berbasis wilayah dan tetapkan batas margin perantara serta perluas model farmer to customer untuk memotong rantai distribusi. Dengan mengalihkan sebagian cadangan beras pemerintah menjadi cadangan gabah nasional untuk menyerap gabah saat panen raya dan pastikan 70% CBP berasal dari produksi domestik. Dengan reformasi yang menyeluruh, Indonesia dapat menciptakan sistem perberasan yang adil bagi petani, stabil bagi konsumen, dan juga berkeberlanjutan untuk ketahanan pangan Indonesia.